Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala terpuji karena mahasinnya dan ihsannya. Apa itu mahasin? Apa itu ihsan? Allah Subhanahu wa taala terpuji karena mahasin dan ihsannya. Kita lebih banyak memuji Allah karena ihsan Allah kepada alam semesta ini, kepada kita. Banyak terluputkan manusia memuji Allah karena mahasinnya Allah. Baik. Mahasin adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala dari zatnya yang sempurna, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, perbuatan, syariat, hukum, ketetapan takdirnya yang tidak ada celah. Ya, semuanya kembali kepada Allah, itu semuanya sempurna. Kemudian Allah terpuji karena ihsannya, karena limpahan nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Kita diantaranya. Tidak ada detik yang kita lalui kecuali terlimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di malam ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita, dimudahkan kita untuk menunaikan ibadah demi ibadah. Dan tanda Allah menerima ibadah dari seorang hamba, apa itu? Tanda Allah menerima ibadah seorang hamba apabila lanjut belajar menuntut ilmu agama. Itu terlalu khusus, diumumkan terlalu spesifik ya. Jazakallah khair. Apa tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah? Dengan dia dimudahkan untuk melakukan ibadah setelah ibadah. Ya, dimudahkan dia untuk melakukan ibadah setelah ibadah. Berarti tanda Allah tidak terima ibadah seseorang, apa tandanya? Bang Felis? Bukan itu. Jauhkan dari. Apa tanda ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah? Kan? Bukan. Apa? Ini tanda. Apa? Kontan dia bermaksiat setelah dia melakukan ibadah. Kalau tadi tanda Allah terima ibadah seseorang adalah dengan dia dimudahkan oleh Allah melakukan ibadah setelah ibadah. Setelah sholat dia berzikir, kemudian dia baca Quran misalnya, kemudian dia boleh thalabul ilm, setelah itu melakukan ibadah terus berbakti pada orang tua, itu tanda Allah menerima ibadah yang sebelumnya. Dan tanda Allah terima itu dengan Allah permudah dia melakukan ibadah setelahnya. Ya, tanda Allah tidak terima ibadah seseorang dengan kontan dia bermaksiat setelah dia melakukan ibadah. Ya, habis sholat
pulang ke rumah, nonton TV, dengar-dengar musik, lihat-lihat banyak wanita yang bukan mahramnya, tersingkap aurat, itu tanda Allah tidak terima. Tanda ya, bukan pasti ya. Ini yang disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, ketika beliau menyampaikan tanda amal ibadah Ramadan dia diterima oleh Allah adalah di bulan Syawal masih tetap ibadah tersebut bisa dia jaga, dan ketika di bulan Syawal banyak maksiat dia lakukan, ya itu tanda Allah tidak terima ibadahnya di bulan Ramadan. Dan demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita, thalabul ilm dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita berharap mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan tentang tingkatan agama. Ada berapa tingkatan agama? Ada 3. Yang paling dasar Islam. Di atas Islam iman, di atas iman ihsan. Baik. Alhamdulillah, kita pula sudah membahas rukun Islam ya secara singkat pada pertemuan lalu. Masing-masing tingkatan agama mempunyai rukun. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita masuk pada tingkatan yang kedua dari tingkatan agama, yaitu al-iman. Al-martabatu tsaniyah al-iman. Tingkatan yang kedua dari tingkatan agama adalah al-iman. Al-iman tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang A'rab, orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kalian baru berislam. Ya, berarti di sini Allah membedakan antara Islam dan iman. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagi-bagi harta ghanimah, ada satu orang tidak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kasih. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, malaka wa fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Ya Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? Sungguh aku melihatnya dia seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, awa musliman, ataukah dia muslim? Engkau menghukumi secara zahir, isi hati Allah yang tahu. Itu maksudnya. Jadi dibedakan antara Islam dan iman. Iman tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, kalau kita lihat pun rukun Islam semuanya adalah amalan-amalan zahir. Bisa orang kafir melakukan semua rukun Islam yang 5 itu, baik syahadatnya seperti orang munafik, ya sholatnya, zakatnya, puasanya, haji, bahkan amalan yang terberat pun bisa dilakukan oleh orang munafik. Apa sih amalan terberat dalam Islam? Sholat. Ya? Apa setiap? Salman yang harus jawab nih. Apa amalan terberat dalam Islam? Apa? Ini jihad. Nah, jihad ya. Jihad ya. Jadi amalan terberat dalam Islam adalah jihad, pun itu dilakukan oleh orang munafik. Ketika perang Tabuk mereka ikut sebagian, sampai turun banyak ayat tentang keadaan perjalanan di perang Tabuk. Bagaimana mereka mencela Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dijadikan olok-olok, candaan, ya. Nah itu berjihad pun mereka mau. Bahkan ketika umroh tahun 6 Hijriah, Hudaybiyah, itu di saat masih perang situasi antara Rasulullah dengan Quraisy. Rasulullah pergi saja umroh, nggak bawa perlengkapan pedang. Rasulullah pakai baju ihram dan hanya pedang sarung aja, bukan perlengkapan perang.
Coba ada satu orang munafik yang ikut, jumlahnya 1.400 orang. Kata Rasulullah SAW, semua masuk surga kecuali satu orang ini. Wah, bayangkan. Karena nggak mau membaiat Nabi SAW. Satu orang ini nggak mau membaiat Nabi. Yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan. Udah dibujuk-bujuk, ayo baiat Nabi SAW. Enggak, dia sembunyi di bawah perut unta merahnya. Ya, semua masuk surga kecuali yang punya unta merah ini, kata Rasulullah SAW. Munafik. Baik. Ya, maksudnya mereka terkadang sebagian mau mempertaruhkan nyawa mereka tuh. Ya, untuk bisa saja Rasulullah pada saat itu dibunuh. Khalid bin Walid sudah siap untuk memerangi Rasulullah sedang sujud. Ketika Hudaybiyah, itu dahsyat ya kejadian Hudaybiyah itu. Nah, baik. Jadi iman adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Al-iman, ya kita sekarang bahas secara bahasa dan secara istilah bagi ahli sunnah wal jamaah. Al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq ma'al iqrar. Membenarkan dengan mengikrarkan. Ya, membenarkan dan mengikrarkan. Itu iman secara bahasa, meyakini, membenarkan. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, apa maksudnya secara istilah? Ini sudah kita bahas juga nih. Alif? Enggak, apa maksudnya definisi secara istilah? Definisi itu ada secara bahasa, ada secara syariat, ada secara istilah. Kemarin sudah bahas ya gimana Pak Kiki? Kalau secara bahasa jelas ya. Kalau secara istilah, menurut istilah yang dibuat oleh para ulama. Kalau secara syariat, definisi tersebut langsung datang dari Allah dan Rasulnya. Itu perbedaan definisi. Kalau kita baca di kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, ada definisi lugatan, syar'an, istilahan. Ya, lugatan maksudnya secara bahasa tadi sudah sampaikan. Istilah, misalnya apa definisi sholat? Ibadah untuk Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu definisi secara istilah. Kalau secara syariat, maksudnya istilah di sini dibuat oleh para ulama definisi tersebut. Sedangkan secara syariat adalah Allah dan Rasulnya sendiri yang mendefinisikan itu. Contohnya apa? Al-kibru, kata Rasulullah SAW, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Kibar itu, sombong itu adalah merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Nah, berarti ini definisi secara syariat. Jelas insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini secara istilah nih. Iman secara istilah adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Baik. Iman secara istilah ahli sunnah wal jamaah adalah keyakinan dalam hati. Ya, yang pertama. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, perbuatan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini definisi bagi ahlu sunnah wal jamaah. Terdiri dari 5 hal. Harus terdiri dari 5 hal ini. Yang pertama, apa tadi Azga? Keyakinan dalam hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, perbuatan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Nah, berkurang dengan kemaksiatan. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Nah, ya, mana dalilnya iman itu terdiri dari 5 hal ini? Disebutkan di sini oleh Al-Syekh rahimahullahu taala dalam kitab Thalathatul Usul, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu, kata beliau, ada 70 lebih cabang.
Nah, ini riwayat dalam Sahih Muslim ya. Ada sedikit keraguan seorang perawi dalam meriwayatkannya. Kata seorang perawi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al imanu bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Ada atau, kayak kalimat atau. Jadi ragu nih seorang perawi. Rasulullah mengatakannya 60 lebih atau 70 lebih. Nah, dia lupa dari gurunya, dia dengar pastinya yang mana nggak tahu. Nah, sedangkan di Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan pasti, ya nggak ada keraguan bahwasanya al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Gitu ya. Nah, kita dahulukan periwayatan yang pasti daripada periwayatan yang ragu. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala beliau menggunakan riwayat yang ragu. Ya, yang di Sahih Muslim Anda bilang tadi. Baik. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman kalau bid'ah itu antara 3 sampai 9. Bilangan antara 3 sampai 9 adalah bid'ah dalam bahasa Arab. Ya, kalau bid'ah berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7 sampai 9. Kayak gitu ya. Nah, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 70 lebih cabang. Di sini kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling puncak dari cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, yang paling puncaknya. Wa adanaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendahnya dari cabang iman tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu cabang dari cabang-cabang iman. Terkumpul di sini 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama qaul, puncak dari iman itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Jadi yang paling puncaknya nih adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah bisa dengan ucapan? Harus dengan perbuatan, dengan anggota badan. Wal haya syu'batu minal iman. Malu itu bagian dari iman, letaknya di hati. Malu letaknya di hati. Kata Rasulullah SAW, al haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Ya, da'u fa innal haya minal iman. Jadi ada seorang Ansor, dia menasehati saudaranya untuk jangan malu. Kata Rasulullah SAW, biarkan saudaramu itu malu, karena malu itu bagian dari iman. Nah, jadi dalam satu hadis ini terkumpul iman itu adalah ucapan, iman itu adalah perbuatan, iman itu adalah apa yang ada dalam hati seseorang. Ya. Nah, kemudian mana dalilnya bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang? Berbeda dengan Murji'ah. Nanti kita bahas Murji'ah. Ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Mana dalilnya? Banyak ya di dalam Al-Quran, seperti di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar takut hati mereka. Nah, ini tingkatan iman itu ya. Jadi mungkin kita misalnya sedang ngobrol apa, disebut nama seseorang yang sangat kita cintai dan kita kagumi, ya mungkin disebut nama ibu kita, sangat kita cintai itu, ada beda langsung hati kita tuh. Ada langsung lebih muncul rasa cinta kita kepada ibu kita. Nah, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kita cintai, yang paling kita takuti, ya. Bahkan ketika kita sedang lalai, sedang lalai, ya. Kita diingatkan Allahu Akbar atau kalimat-kalimat yang di sana disebut nama Allah, teringat lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar takut hati mereka, ada getaran dalam hati mereka.
Ya, ada getaran dalam hati mereka. Jadi kalau di Saudi misalnya sedang umroh ya, kita melihat ada orang Arab sedang mungkin melakukan hal yang nggak baik. Kita lihat mungkin dia menzalimi, dia orang kita sedang antri, dia nyerobot kayak gitu tuh. Nah kita bilang ittaqillah, ittaqillah, ya takut kepada Allah, jaga ketakwaan kepada Allah. Ini antum zalim nih. Nah dia udah dengar kalimat itu langsung dia mundur tuh biasanya tuh, ya itu sudah kebiasaan mereka. Jadi kalau seandainya kita kadang ngomong kasar, kadang kita melakukan yang nggak benar, dia ngingetin ittaqillah. Nah, begitu juga kita untuk mengingatkan seperti itu kalimat ittaqillah. Itu sudah berbeda aja hati mereka seperti itu. Nah, jadi eh, kata Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ya kalau kita dengar Al-Quran, apalagi kita tadabburi, kita pahami maknanya, bertambah iman kita. Nah itu tanda iman tuh. Tanda seorang mukmin tandanya seperti itu. Ya, apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat Allah, Al-Quran, ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran, bertambah iman mereka. Nah, ya, jadi iman bisa bertambah dengan ketaatan dan iman juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia itu berzina itu seorang mukmin. Tidaklah seorang peminum khamar ketika dia minum itu dia seorang mukmin. Wa la yantahibu nuhbatan idzan tahabaha fa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang perampok ketika dia merampok itu seorang mukmin. Jadi ketika itu hilang imannya atau lepas imannya. Ya ka'annahu kabdullah, kata Rasulullah seperti awan berbentuk payung kayak gitu, seperti iman itu keluar dari tubuh dia kemudian berada di atas dia. Ketika dia melakukan maksiat, dia sedang hilang imannya, tipis imannya, bukan artinya dia kafir. Dia dalam keadaan iman yang sangat lemah. Ya kata Rasulullah SAW apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Hanya bisa ingkari dengan hati, nggak bisa dia ingatkan dengan lisan, nggak bisa dia datangi, ini nggak boleh di sini, nggak boleh pacaran di sini, nggak boleh judi di sini, nggak boleh minum khamar di sini, nggak bisa dia mengucapkan seperti itu. Hanya dengan hatinya saja dia bisa ingkari. Itu menunjukkan selemah-lemah iman dia, ya. Baik. Nah, jadi iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Ini semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, 5 hal ini. Sekarang kita bahas Al-Murji'ah. Yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini adalah kelompok menyimpang yang bernama Al-Murji'ah. Murji'ah pakai hamzah ya, bukan Al-Murji'ah, bukan. Al-Murji'ah pakai hamzah. Apa arti al-murji'ah? Al-murji'ah diambil dari kalimat arja'a. Artinya akhara, yaitu mengakhirkan. Maksudnya maksudnya apa? Murji'ah ini berbeda-beda, makanya nggak bisa didefinisikan dengan satu definisi. Sekarang kita masuk pada Murji'atul Jahmiyah. Tingkatannya Murji'ah jenis yang pertama, spesies pertama nih. Nah, adalah Murji'atu Al-Jahmiyah. Murji'atu Al-Jahmiyah. Pernah dengar kalimat Jahmiyah? Pernah ya? Nah, Al-Jahmiyah apa keyakinan mereka yang menyimpang? Apa Bang Felis? Bang Felis sering dengar kalimat Jahmiyah? Betul, mentakwil, mengilhad. Apa diantaranya? Ada yang tahu? Ini banyak penyimpangannya ya. Apa? Nah, dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, itu pun Mu'tazilah sebenarnya. Jadi banyak penyimpangan ya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mengatakan nama Allah itu cuma satu,
hanya Allah saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu harus kita tolak. Ya, kemudian sifat Allah pun cuma satu, nggak ada boleh 2 atau 3. Kalau kita tetapkan untuk Allah nama yang banyak dan sifat yang banyak, berarti kita tetapkan Allah yang banyak. Itu aneh-aneh dari mereka ini. Ya, kata mereka sifat Allah itu cuma sifat wujud. Sifat wujud. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifat mendengar, berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk mempunyai sifat mendengar nih. Berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini Jahmiyah nih. Ya, nah sekarang kalau untuk di iman ya, penyimpangan Murji'ah, penyimpangan Jahmiyah dalam permasalahan iman adalah dia mengatakan iman itu cukup ma'rifah. Iman itu cukup ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Meyakini Allah itu apa? Ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, Allah itu ada. Allah itu pencipta. Allah itu Tuhan yang disembah. Allah itu ya seperti itu. Ya. Meyakini hanya dalam hati saja. Dia enggak perlu iman itu diucapkan dengan lisan, kata dia. Enggak perlu apalagi iman itu teraplikasikan dengan anggota badan. Dan iman itu dia enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Ketika seseorang dia sudah meyakini Allah itu ada dalam hatinya, dia meyakini Allah itu sebagai pencipta, Allah berhak diibadahi, disembah, maka imannya sudah setara dengan iman Jibril. Dan iman tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Nah, berarti ini menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 4 hal, ya enggak? Ya, dia hanya menetapkan sesuai dengan Ahlus Sunnah di poin yang pertama saja. Iman itu dalam hati saja. Ya. 2, 3, 4, 5 ditolak sama Jahmiyah ini. Baik. Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya adalah melazimkan, atau kalau kalimat melazim ini bahasa Arab sebenarnya beda. Kalimat lazim bahasa Arab sama bahasa Indonesia beda. Mengharuskan, lazim itu harusnya artinya adalah harus. Kalau mereka mengatakan iman itu cukup dalam hati, mengharuskan mereka mengatakan iblis itu mukmin, ya enggak? Kenapa? Ada lagi. Apa tadi akidah iman bagi Jahmiyah apa? Hanya keyakinan dalam hati, nggak perlu diucapkan, nggak perlu dilakukan anggota badan, kan gitu. Nah, mengharuskan iblis bagi Jahmiyah itu mukmin. Padahal Allah sudah vonis iblis itu kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita bilang, kamu wajib mengatakan bahwasanya iblis itu mukmin. Kenapa kita bilang kayak gitu? Nah, karena iblis iman betul dengan hatinya bahwasanya Allah itu ada. Bahkan iblis pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis meyakini rububiyah Allah sebagai penciptanya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, berikan aku wahai Rabbku, kata iblis, wahai Rabbku, wahai yang mencipta diriku, yang memberi rizki kepadaku, yang mengatur hidupku, yang menghidupkan dan mematikanku. Iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis pun menyebutkan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi izzahmu ya Allah. Ya, demi izzahmu ya Allah, demi izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam ini. Nah, Rabbi anzirni, wahai Rabb, berikan aku tangguh waktu sampai hari dibangkitkan. Berarti iblis berdoa hanya kepada Allah. Iblis meyakini rububiyah Allah. Iblis mengimani Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Ya, tapi hanya dalam hati. Dia tolak ya konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah dia enggak pernah syirik. Iblis ini enggak pernah syirik, tapi dia yang membuat kesyirikan. Dia yang menghasut kaum Nabi Nuh untuk melakukan kesyirikan. Dia sendiri enggak pernah syirik. Iblis. Baik. Jelas ini ya? Ini bantahan untuk Jahmiyah. Paham cara bantahannya ya? Dan mereka enggak bisa jawab lagi. Gimana mau jawab? Ya, soalnya iblis dia meyakini Allah itu ada, dan Allah pun vonis dia sebagai kafir sekalipun meyakini Allah itu ada, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, enggak cukup. Ya, dengan itu dia dikatakan apa? Muslim, dikatakan beriman.
Nah, kemudian yang kedua adalah murji'atul karramiyah. Yang kedua adalah murji'atul karramiyah. Siapa murji'atul karramiyah ini? Pengikut Muhammad ibn Karram. Ya, pengikut Muhammad ibn Karram. Apa saja penyimpangannya? Dia banyak penyimpangannya ya. Dia musyabbihah. Yang dikatakan musyabbihah kan banyak orang-orang menuduh Wahabi atau Salafi itu musyabbihah. Ya, musyabbihah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Oh, itu berarti orang Wahabi itu musyabbihah tuh. Musyabbihah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Taib. Yang mengatakan Allah punya tangan, punya kaki siapa? Allah sendiri. Masa kita dengan lancangnya tolak, Allah nggak boleh ya bilang Allah punya tangan ya, Allah punya kaki nggak boleh ya Allah ya, kan nggak gitu kita kan? Apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, apa yang Allah bilang dalam hadisnya, apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, kita hanya sami'na wa ta'na. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Keistimewaan Nabi Adam daripada makhluk yang lain. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, makanya sempurna, bukan kayak manusia purba itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, manusia paling tampan. Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam saja membuat para ibu-ibu dan wanita pada saat itu terkagum-kagum, mereka nggak sadar mereka menyayat tangan mereka, saking khusyuk. Takjub, khusyuk. Ya, khusyuk itu seperti itu. Kalau kita mau tahu khusyuk itu seperti itu. Ya, kalau ada orang nonton bola di gorowanku, ku pamajikanna, ya, bukan dia nggak kedengeran. Kenapa? Dia sedang khusyuk itu. Ya, itu contoh khusyuk kalau ini ya. Ya, sedang rame-ramenya. Nah, dia nggak dengar. Dia nggak dengar. Padahal teriak nih orang teriak, manggil dia. Dia nggak dengar. Dia fokus pada apa yang dia lihat. Itu khusyuk. Sholat pun kayak gitu. Ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar sedang sholat, Abu Bakar diingatkan oleh para jamaah, tepuk tangan. Maksudnya mengingatkan, ya Rasulullah datang nih. Rasulullah datang. Abu Bakar nggak dengar. Abu Bakar nggak dengar orang mengingatkan dia. Falamma aktsarat tasfiq. Ketika sudah banyak jamaah yang tepuk tangan, ya gelegar lah ya. Akhirnya baru Abu Bakar sadar dan menoleh sedikit, Rasulullah udah datang. Abu Bakar bingung. Ya, maksudnya apa? Itulah khusyuk. Itulah kekhusyuan. Sakit, orang yang sedang asik dia nonton bola, dia sedang sakit kaki keseleo, nggak ada dia rasa sakitnya kan? Nah seperti itulah. Ya, dia sedang khusyuk kalau disebutkan oleh sebagian syekh. Dia bukan kisah nyata ya. Maksudnya entah syekh itu entah temannya gitu. Nah, dia ketika dia sedang jalan berdua, jatuh temannya ini ke dalam lubang. Dia mencoba untuk selamatkan temannya, dia bertumpu pada seng besi tajam. Bertumpu tangannya itu pada besi tajam, dia coba angkat. Kalau bertumpu itu luka, sobek. Dan dia nggak memikirkan tangannya ini, nggak terasa. Karena cintanya dia kepada temannya tersebut dan bagaimana usaha dia untuk menolong temannya itu, ya, sampai berhasil terangkat dan tangannya udah berdarah, udah sobek-sobek tangannya ini. Itulah al-khusyuk. Nah, ketika wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam terkagum-kagum mereka, khusyuk mereka dalam melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kaditunya orangnya. Maksudnya Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah. Kita tetapkan Allah mempunyai dua tangan. Hakikat, Allah mempunyai dua tangan. Hakikat. Untuk seperti apanya? Tangan Allah 0,1%-nya pun tidak mirip dengan tangan makhluk yang ada di alam nyata ini. Bahkan gak bisa manusia untuk menjangkau dengan alam pikiran mereka seperti apa tangan Allah itu. Sekarang Allah punya kaki. Ya, Allah ada kaki. Nah, ketika neraka jahanam mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Allah masukkan.
masih kosong nih, masukin neraka jahanam. Nah, ketika neraka jahanam mengulang-ulang ucapan tersebut, hal mim mazid, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka jahanam mengatakan qattun, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Baik. Nah, Allah mempunyai kaki. Dan kaki Allah tidak, tadi Anda ulangi lagi, tidak 0,0001%-nya sama dengan kaki yang ada di alam semesta, di alam nyata ini. Ini kaki meja nih kan. Ini kaki mejanya kayak gini sekarang nih kita lihat. Nggak ada dulu kaki meja kayak gini. Ya nggak? Ada kaki meja, ada kaki gajah, ada kaki nyamuk, ada kaki harimau, ada kaki manusia, ada kaki-kaki mobil. Semua itu di alam nyata yang kita lihat, persamaannya hanya pada nama umum. Untuk hakikat kaki semua itu apa? Berbeda-beda. Itu yang ada pada makhluk. Bidadari surga, ya, apa namanya nih? Bukan. Ya, betul. Sumsum yang ada di betisnya kelihatan. Kalau kita mau ya cacat atau ngelihat kalau kita sekarang ya enggak. Misalnya kalau kita lihat masa tembus kayak itu kan kita ngelihatnya gimana, ngeri kan kita ngelihatnya. Tapi jangankan betisnya, kata Rasulullah SAW, gimana? Kukunya ya, atau jarinya. Ya, maksudnya orang akan terpukau dengan itu. Bidadari surga. Manusia tidak bisa menjangkau dengan akal pikiran mereka, baik di alam nyata atau di alam pikiran mereka, seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, nggak bisa. Ya, jadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah, tetapi tidak boleh mereka serupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Kenapa Ahlus Sunnah menetapkan sifat kaki, sifat tangan, sifat wajah? Karena Allah yang menetapkannya untuk dirinya sendiri. Masa kita bilang, Allah jangan bilang ya kayak gitu dalam Al-Qur'an ya. Masa kita bilang kayak gitu? Ya, baik. Kemudian karomiyah ini dialah yang dikatakan musyabbihah. Kalau pernah dengar Malcolm X ya? Ya, Islamic iya. Apa nama kelompoknya? Islamic Nation ya, kalau nggak salah. Tapi nanti dilihat ya. Jadi agama Malcolm X dulu itu ya orang Islam untuk orang kulit hitam. Mereka ini mempunyai akidah musyabbihah. Allah itu seperti manusia, cuman besar. Allah itu seperti manusia, cuman. Nah inilah musyabbihah yang ada di karomiyah itu. Allah itu kayak manusia, cuman besar. Allah tuh seperti ini, mukanya seperti ini, wajahnya seperti ini, tangannya seperti ini, cuman besar, kayak gitu. Nah ini itu coba akidah Malcolm. Cuman Malcolm X kan tobat ya, dan dia ditembak. Ketika dia keluar dari kelompoknya dia dibunuh. Ya setelah dia haji, dia tahu kebenaran, dia dapat hidayah di Mekah. Nah dia pulang ke Amerika, dia dibunuh. Nah sudah keluar dia dari kelompoknya. Baik. Tadi yang kedua apa? Karomiyah. Apa itu? Pemikiran karomiyah, Murji'ah karomiyah mempunyai pemikiran bahwasanya iman itu cukup ucapan dengan lisan. Iman itu cukup hanya terucap dengan lisan. Bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, duduk manis nanti masuk surga. Nggak perlu diyakini, nggak perlu sholat, maksiat apapun mangga. Ya, nggak ada kaitannya maksiat dengan iman, nggak ada kaitannya sholat dengan iman, nggak ada kaitannya amalan hati dengan iman. Iman hanya ucapan dengan lisan. Dan ketika seorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imannya sempurna seperti iman Jibril, seperti iman Nabi Muhammad. Ya, dia dan iman tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Bertambah dan berkurangnya iman adalah kekufuran, kata mereka. Mengeri banget. Ngeri banget. Ini baik itu Murji'atul Jahmiyah, baik itu Murji'atul Karramiyah. Ya. Iman mana hate tah eta Murji'ah. Nah, iman itu di hati aja. Jadi kayak gini, sebagian memang Rasulullah SAW yang mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini kata Rasulullah. Takwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Jelas itu memang iman itu dalam hati juga. Ya. Cuman sebagian orang mereka nggak mau sholat, mereka nggak mau
puasa Ramadan, sebagian mereka hantam semua maksiat. Kemudian mereka berdalih apa? Iman mana hati. Iman tuh di hati aja katanya. Yang seperti ini apa? Ini namanya murji'ah. Ya, murji'ah. Dia yang apa namanya? Nah, di sini kalimat murji'ah Nabi bilang ya, secara bahasa, dia yang mengeluarkan, mengakhirkan perbuatan dari iman. Mereka bilang iman itu hanya dalam hati. Kata Jahmiyah, iman itu hanya cuma dengan lisan. Selebihnya itu enggak masuk. Mereka mengakhirkan amal, mengakhirkan keyakinan dari iman, itu artinya murji'ah. Ya, baik. Jelas insyaallah dua hal ini dua kelompok ini dihukumi kafir oleh sebagian ulama. Ya, karena keyakinannya sangat menyimpang. Baik. Jenis karomiyah yang ketiga, jenis murji'ah yang ketiga. Jelas insyaallah ya, dua jenis murji'ah ini ya. Nah, jenis murji'ah yang ketiga adalah murji'atu al-fuqaha. Murji'atu al-fuqaha. Ya, murji'ah para ulama fikih. Murji'ah para ulama fikih. Nah, siapa maksudnya ulama fikih di sini? Adalah mereka yang bermadhab dengan madhab Abi Hanifah. Nah, kekurangan sebagian ulama Abi Hanifah itu di sini. Enggak semua ya. Enggak semua ulama yang bermadhab dengan madhab Abi Hanifah ini mempunyai penyimpangan dalam hal iman ini, dalam irja ini, murji'ah ini, enggak. Tetapi memang betul ada sebagian mereka mempunyai pemahaman menyimpang murji'ah. Apa murji'atul fuqaha? Murji'atul fuqaha adalah meyakini bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Pemahaman murji'atul fuqaha, pemahamannya adalah iman itu keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Jadi amal perbuatan tidak masuk dalam iman. Ini kata murji'atul fuqaha. Jadi iman itu cukup dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Hanya kata mereka, hanya penyempurna iman. Hanya penyempurna iman. Dan inilah sampai sekarang pun berlanjut ya permasalahan tersebut. Yang permasalahan ini ada sama dai, sama ustaz, sesama ulama kayak gitu. Jadi masuknya ke arah sini. Baik. Mana yang benar? Iman itu bukan penyempurna ya. Memang betul amal itu bukan penyempurna iman. Memang betul ada sebagian amal ibadah yang itu bentuknya hanya penyempurna. Ada betul sebagian amal ibadah itu adalah penyempurna imannya. Tapi di sana ada dasar atau usul atau apa ya istilahnya? Dasar atau usul iman seperti sholat nih. Sholat nggak sholat orang kafir tuh. Ya, berarti sholat adalah usul. Ini usulnya apa? Pondasi iman. Ya, sholat itu adalah pondasi iman, bukan hanya penyempurna iman, tetapi pondasi iman. Allah Subhanahu wa taala menamakan sholat dengan iman ketika turun pengharaman khamr. Ketika turun pengharaman khamr. Karena sedikit ragu di sini ya. Dua, nanti ada sampaikan dua-duanya. Ketika khamr itu dalam Islam pertama kali apa? Pertama kali halal ya. Pertama kali halal, kedua makruh. Pertama kali halal itu apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 tahapan khamr dalam Islam. Yang pertama adalah halal. Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kalian buat dari khamr tersebut rizki yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat, jangan engkau sholat dalam keadaan engkau mabuk. Yang ketiga, ismuhuma akbar
itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, madaratnya keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini kata Allah. Oh, ini yang terbalik. Yang pertama halal, yang kedua keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Yang ketiga, jangan kau dekati salat dalam keadaan kau mabuk. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, alat-alat judi, rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan setan, fajtanibu, jauhilah. Dengan ayat ini maka haramlah apa? Haramlah khamar tersebut. Langsung mereka tuangkan berdrum-drum khamar di ganggang kota Madinah. Ini menunjukkan tidak najisnya khamar itu. Ya, tidak najisnya khamar. Baik. Kemudian dengan turunnya ayat haramnya khamar, mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka terbunuh ketika perang Uhud? Khamar ada di perut mereka. Khamar ada di perut mereka. Jadi bagaimana sholat mereka? Jelas ini ya. Bagaimana sholat mereka sedangkan khamar ada di perut mereka ya Rasulullah? Ini yang pertama yang Anda ragukan, ini yang pertama. Yang kedua, ragunya adalah ketika kaum muslimin mereka sholat ke Masjidil Aqsa, kiblatnya di Madinah berapa bulan? 16 bulan sampai 17 bulan. Nah, kaum muslimin ke Masjidil Aqsa, kiblatnya asalnya ya, kiblatnya 16 bulan 17 bulan. Kemudian turun ayat tentang perpindahan kiblat ke Makkah. Betul, ke Mekah. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana mereka? Padahal mereka belum pernah sholat ke Masjidil Haram. Mereka baru sholatnya ke Masjidil Aqsa. Turun ayat. Innallaha la yudayyi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa tadi? Sholat. Yang mereka tanyakan ke Nabi, bagaimana sholat mereka ya Rasulullah? Kan gitu. Allah langsung menjawab, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka itu. Maksudnya sholat mereka itu tetap makbul, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ibadah sholat itu adalah apa? Iman. Ibadah sholat bukan hanya hati, bukan hanya lisan, tapi juga anggota badan. Berarti sholat termasuk dari iman, bahkan termasuk dari pondasi iman. Tanpa sholat, Rasulullah mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka masa dikatakan penyempurna iman? Ya, tetapi ini adalah pondasi dari al-iman. Jelas insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan ba'da isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Kita masih di tingkatan yang kedua dalam tingkatan agama, yaitu al-iman. Nah, iman bagi ahli sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Di sana ada beberapa kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam permasalahan iman. Yang pertama adalah Al-Murji'atul Jahmiyah yang mengatakan iman cukup dalam hati. Yang kedua adalah Murji'atul Al-Karramiyah yang mengatakan iman cukup dengan lisan. Yang ketiga adalah Murji'atul Al-Fuqaha, Murji'ah para ulama fikih. Siapa yang dimaksud dari ulama fikih di sini? Nah, yang bermadhab dengan madhab Abi Hanifah, tapi tidak semua ya. Tapi tidak semua, seperti misalnya Ibn Abil Iz dan para ulama lainnya tidak terkena Murji'ah Al-Fuqaha ini ya. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan hanya sebagai penyempurna al-iman. Nah, ini keliru ya, ini keliru. Bahkan amal adalah fondasi dari al-iman. Ya, baik. Nah,
Eh, kemudian dua kelompok Murji'ah pertama banyak dihukumi oleh ulama mereka keluar dari Islam. Sedangkan Murji'atul Fuqaha mereka dihukumi bid'ah, ya. Ada kebid'ahan karena mengatakan amal tidak termasuk dari al-iman, ya. Nah, baik. Ini untuk dan al-iman yang bentuknya adalah atau al-iman yang itu akidah, al-iman yang itu akidah keyakinan, maka terkumpul pada rukun iman yang 6. Tetapi kalau iman yang itu umum, masuk di sana perbuatan dan ucapan, itulah yang dikatakan oleh Nabi 60 lebih cabang, gitu ya. Kalau iman yang dimaksudkan adalah ucapan, perbuatan, kemudian keyakinan, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah 60 lebih cabang. Tapi kalau yang itu bentuknya adalah akidah, keyakinan, maka terporos pada 6 rukun iman. Ya, baik. Wa arkanuhu sittah, dan rukun iman itu ada 6. Antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa antuk minabil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman ada 6. Ya, sebagaimana kita tahu, iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman terhadap hari akhir, ya, dan iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Baik. Untuk rukun iman yang 6 ini wajib untuk diimani sepenuhnya. Satu saja rukun iman dikufuri, maka dia sudah keluar dari Islam. Saya mengimani 4 atau 5 rukun iman. Satu rukun iman enggak saya imani. Misalnya enggak beriman terhadap takdir. Ya, enggak ada ketetapan takdir itu. Manusia yang membuat takdir mereka sendiri. Nanti akan kita bahas itu. Ada 2 kelompok menyimpang, yaitu Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Nah, apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu terhadap yang mengingkari satu saja rukun iman, yaitu al-imanu bil qadar. Tidak diimani nih oleh Ma'bad al-Juhani yang muncul di Basrah di Irak. Nah, ada 2 ulama tabi'in namanya Yahya ibn Ya'mur dan Abdurrahman ibn Humaid al-Himyari. Mereka berdua dari Basrah pergi umroh atau haji, ya, dan mereka berharap untuk bisa bertemu dengan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar. Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Ya, kemudian salah satu di antara kami di sebelah kanannya, satu di antara kami sebelah kirinya. Kemudian aku bertanya, "Ya Abdullah, dhahara qibalana unas." Wahai Abdullah, muncul di negeri kami kelompok, ya, yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm. Mereka ini menghafal Quran, baca Quran, menghafalnya, tetapi dan mereka pun suka meneliti ilmu-ilmu agama. Wa yaquluna innal amra unuf, dan mereka mengatakan bahwasanya urusan itu barulah unuf ini jadi baru ada gitu. Jadi tidak ada ketetapan sebelumnya, nggak ada takdir itu. Tidak ada ketetapan takdir itu. Allah barulah tahu suatu peristiwa itu setelah terjadinya. Ya, itu kata mereka. Nggak ada ilmu Allah, nggak ada ketetapan takdir 50.000 tahun di lauh, nggak ada itu semua. Kata siapa nih? Kata Ma'bad al-Juhani. Padahal mereka menghafal Quran, padahal mereka suka meneliti ilmu
agama. Nah, jadi ini ya perlu diwaspadai ya. Maksudnya jangan hanya anak itu dia difokuskan untuk menghafal Quran saja, tapi dia harus mempunyai akidah yang benar. Karena apa? Ini contohnya nih. Qadariyah mereka penghafal Quran. Orang-orang Khawarij ya mereka penghafal Quran, tetapi mereka mempunyai akidah keyakinan yang menyimpang, yang keluar, yang berbeda itu dengan ahli sunnah, sehingga mereka dihukumi dengan Qadariyah dan Khawarij. Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar menghafal Quran. Baik. Kemudian Abdullah ibn Umar menjawab, "Idza laqitum haula," apabila kalian berdua bertemu dengan mereka itu, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Beritahukan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqah. Andaikan mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas dan mereka sedekahkan. Ya mereka bikin masjid, mereka bikin rumah sakit gratis, mereka bikin ini dan itu. Ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima sedekah mereka itu sampai mereka beriman terhadap takdir. Maksudnya apa? Mereka kafir. Itu maksudnya. Satu rukun iman tidak mereka imani, Abdullah ibn Umar menghukumi mereka apa? Murtad. Mereka itu kafir. Ya. Sami'tu abi, kata Abdullah bin Umar. Aku mendengar ayahku berkata. Umar ibn Khattab berkata, ayahku tola'a gimana hadis Jibril. Ya, hadis Jibril tentang ketika beliau sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang yang putih bajunya, hitam rambutnya, kemudian bertanya tentang Islam, iman. Nah, kemudian beliau berdalil dengan itu. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Baik. Jangankan satu rukun iman. Ya, di antara satu rukun iman misalnya al-iman bir rusul, iman terhadap rasul. Satu rasul saja dikufuri, murtad. Oh, saya cuma percaya Nabi itu sampai Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad nggak percaya. Ini murtad nih. Maksudnya gimana? Mereka orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, ya orang-orang Nasrani, mereka ya seandainya ada yang bertauhid di antara mereka sekarang ini. Andaikan kalau andaikan ada yang bertauhid, karena orang Nasrani dulu mereka bertauhid. Andaikan masih ada yang bertauhid, mereka tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan atau Allah atau satu di antara yang tiga. Nabi Isa adalah Nabi Isa. Ya, mereka meyakini Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Mereka Muslim nggak dengan itu? Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Orang Kristen misalnya ada, mereka dikatakan Muslim nggak? Masuk surga nggak? Mereka hanya beribadah kepada Allah. Gimana Kang Usman? Nabi Muhammad SAW, berarti mereka kafir. Nah, jazakallah khair. Satu nabi saja dikufuri, keluar dari Islam. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mengkufuri Nabi Isa. Ya, mereka mengkufuri Nabi Isa dengan kekufuran mereka terhadap Nabi Isa saja membuat mereka keluar dari Islam. Sekalipun mungkin ada di antara mereka yang bertauhid misalnya, tetap mereka kafir. Jelas insyaallah ya. Baik. Jadi rukun iman itu semuanya harus diimani dengan iman yang benar. Ya, jangan juga dengan iman yang menyimpang. Nanti ada Jabriyah namanya, orang yang sangat beriman terhadap takdir. Ya, berlebihan, iman terhadap takdirnya itu berlebihan. Sampai mengatakan manusia itu tidak punya kehendak. Ya, kalau maksiat dilakukan oleh manusia, itulah takdir Allah. Jadi kalau takdir Allah berarti itu yang dicintai oleh Allah. Ya. Berarti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat maksiat apapun itu sudah takdir Allah, itu sudah dicintai oleh Allah. Nah, ini berlebihan terhadap permasalahan takdir. Menyimpang juga mereka ini. Nah, ya. Nah, ini rukun iman ada 6. Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Baik. Nah, kita masuk pada rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Iman kepada Allah itu mencakup dua hal, ya. Mencakup
dua hal. Yang pertama al-imanu biwujudillah, mencakup dua hal. Yang pertama al-imanu biwujudillah, yaitu mengimani Allah itu ada. Mengimani Allah itu ada. Yang kedua al-imanu bitauhidillah, mengimani Allah itu esa. Yang pertama mengimani Allah itu ada, yang kedua mengimani Allah itu esa. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Nah, yang pertama mengimani Allah itu ada. Nah, mengimani Allah itu ada. Untuk meyakini Allah itu ada dengan fitrah, dengan akal, dengan dalil, ya disebutkan di sini oleh Ibnu Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Manusia fitrah itu apa? Naluri, ya. Contohnya maksudnya bawaan. Naluri itu bawaan. Jadi nggak perlu diajarin, nggak perlu diajarkan manusia itu untuk meyakini ada sesembahan, ada Allah. Diri mereka maftur. Maftur ini mereka apa namanya? Mereka itu sudah diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini di sana ada Tuhan, di sana ada yang mencipta alam semesta ini, di sana ada yang berhak untuk diibadahi. Jadi nggak perlu dikasih tahu pun manusia, mereka sudah menerima ada yang mencipta alam semesta ini, ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Ya, nah, udah ada bawaannya. Karena kita terlahir dalam keadaan mengambil perjanjian dengan Allah. Sebagaimana di alam ruh kita mengambil persaksian, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Rabb kalian? Kita mengatakan bala syahidna. Iya ya Rabb, kami bersaksi. Engkau adalah Rabb kami. Iya ya Rabb, kami bersaksi. Nah, baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pula bersabda, "Ma min mauludin yuladu alal fitrah." Tidaklah semua yang terlahirkan kecuali mereka terlahirkan ada fitrahnya. Fitrah mengakui Allah itu ada. Ya, mudah untuk mereka menerima. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya menjadikan anak tersebut Yahudi, kedua orang tuanya menjadikan anak tersebut Nasrani, kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Majusi. Ya, nah ini menunjukkan naluri manusia meyakini Allah itu ada, sampai ketika mereka di pelosok, di dalam hutan, di tengah gurun misalnya, nggak pernah mereka mendengar dakwah Islam, mereka pun mencari sesembahan, ya kan? Apa yang mereka sembah? Terkadang pohon mereka sembah, arwah mereka sembah, kan begitu? Mereka diazab nggak, Kang Rama? Orang yang nggak pernah dengar dakwah Islam di pelosok-pelosok nih, hutan misalnya, orang asli hutan, misalnya orang asli hutan maksudnya nggak pernah bergaul dengan orang luar. Mereka mati menyembah roh? Enggak. Ya, hadisnya, ayatnya jelas, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Ya, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Ya, atau mereka mendengar sekali saja nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka tidak datangi, mereka tanya, ya, mereka dalami siapa sih Muhammad, apa sih yang dibawanya, misalnya seperti itu. Enggak mereka tanya-tanya, mereka mati dalam keadaan mereka masih Yahudi, masih Nasrani, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti, bukan mungkin lagi, pasti mereka penghuni neraka. Jadi kalau kecuali mereka belum pernah mendengar sama sekali, orang Kristen lah, orang Yahudi lah di pelosok sana, nggak pernah mereka mendengar nama Nabi Muhammad, nggak pernah mendengar adzan, ya, mereka mati dalam keadaan kekristenan mereka, Yahudi mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, ini yang pertama, Allah itu ada menurut fitrah, naluri manusia, bawaan.
nggak perlu diajarin, sudah meyakini Allah itu ada. Yang kedua, secara akal, ya, secara akal menunjukkan Allah itu ada. Tidak mungkin sesuatu itu ada kecuali ada yang menciptanya. Baik. Ya tisu yang setipis ini, seringan ini saja, nggak mungkin tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada nih. Ya ini dari pohon akasia, ya dari pohon besar akasia dikunyah sama mesin sampai hancur lebur, jadi bubur, kasih kimia ini dan itu, ya jadi kertas-kertas nih, jadi tisu, ya dari kayu besar, dan mereka membuatnya bukan dengan cara yang mudah, dengan cara yang sangat berat, ya. Oke. Maksudnya nggak mungkin ada tisu seperti ini aja kecuali mesti ada yang membuatnya, semuanya. Apalagi rumah, apalagi mobil, nggak mungkin muncul begitu saja. Nah, mana yang lebih besar sekarang, tisu ini atau matahari? Maksud mana yang lebih berat? Mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih istimewa, yang luar biasa? Matahari atau tisu ini? Bulan atau tisu ini? Bintang-bintang di langit, kemudian alam semesta ini, ada laut, ada tanah, ada sungai, ada pohon. Ya bagaimana Allah ciptakan alam semesta ini untuk manusia bisa hidup di dalamnya. Kalau laut semua nggak mungkin bisa hidup manusia, dataran semua mana mungkin hidup manusia. Ya Allah ciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam jenis bentuknya itu untuk bagaimana manusia bisa hidup dan mereka harusnya menghakikatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa adanya yang mencipta. Abu Hanifah disebutkan asar ini, kisah ini oleh Ibn Abil Izz dalam Syarh At-Tahawiyah, yaitu Abu Hanifah bertemu dengan ateis. Ini ateis ini ya, orang ateis ini yang bilang Allah nggak ada pencipta itu. Nah, kata Abu Hanifah, apakah mungkin kapal berlayar dengan sendirinya, berlabuh ke pelabuhan dengan sendirinya, menurunkan barang-barang yang ada di kapal tersebut dengan sendirinya, kemudian menaikkan barang-barang lain ke kapal tersebut dengan sendirinya, kemudian berlayar lagi menuju pelabuhan yang berikutnya, menurunkan barang dengan sendirinya? Nggak mungkin ya Imam, kata ateis ini, nggak mungkin kapal jalan sendiri, nggak mungkin barang bisa turun sendiri. Kalau seandainya itu kau katakan nggak mungkin, mana bisa matahari berjalan dengan sendirinya seperti itu? Ya, kalau matahari dia punya kehendak, dia terkadang akan cepat-cepat tuh, dia akan lambat-lambat tuh. Dia berjalan seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Allah perintahkan matahari terdiam. Jadi perang tuh ya, dulu perang itu dari pagi sampai sore, kemudian off dulu, kemudian break dulu. Besok pagi lanjut lagi sampai sore. Terkadang sampai 1 pekan, sampai 2 pekan. Perang itu seperti itu dulu. Nah, Nabi siapa yang bilang ke matahari, engkau diperintah, aku diperintah, tahan dirimu? Siapa? Nabi Yusha ibn Nun. Allah perintahkan dengan izin Allah, ya matahari tersebut terdiam. Mungkin kalau dihitung sampai berpekan-pekan, bisa sepekan tuh. Karena perang saja bagi mereka 2 pekan kan. Ya, bisa aja beberapa hari diam terus matahari. Kau diperintah, aku diperintah, diam ke matahari. Kapan lagi matahari diam? Ya. Nah, kapan lagi matahari diam? Selain itu, selain Yusha ibn Nun. Bagi kita tahu enggak? Kapan lagi matahari nanti akan diam? Ketika hari kiamat. Hari kiamat mau udah selesai tuh. Enggak, sebelum itu. Kapan Bang Felis? Apa? Enggak, matahari tetap. Dia bukan terbit dari barat. Enggak, matahari dia diam. Atau dia lambat jalannya. Kata apa? Ya, Dajjal.
ketika keluar Dajjal. 40 hari cuma umur Dajjal, 400 hari lah umur Dajjal itu. Hari pertama sama dengan 1 tahun. Jadi matahari 1 tahun tuh. 360 hari. Ya, 360 hari matahari, satu siang itu sama dengan 360 hari. Allah buat matahari untuk lambat seperti itu. Nah, kemudian di hari keduanya 1 pekan, di hari ketiganya di hari keduanya 1 bulan, di hari ketiganya 1 pekan, di hari berikutnya sama dengan hari biasa kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur matahari itu. Allah yang mengatur bulan. Nah, ini menurut akal ya, menurut akal. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Apa teori Einstein gimana satu? Teori Einstein yang pertama, dia kalau dengan kecepatan tertentu maka akan menembus waktu gitu kan. Einstein yang kedua gimana? Manusia ini atau alam semesta ini terdiri dari atom-atom gitu ya. Kemudian kalau seandainya kita bisa membuat satu mesin atau menyusun atom itu dengan benda tersebut, maka kita bisa menciptakan sesuatu itu. Nah, kita misalnya mau es krim, jadi kumpulan dari atom-atom es krim tuh, jadi es krim. Nah, ini teori Einstein. Dia bisa mencipta. Nah, tapi dia nggak bisa mencipta atom itu kan. Nah, dia hanya bisa menyusun atom tersebut. Maksudnya dia teori dia seperti itu. Nah, sekalipun itu teori dia nggak bisa menciptakan atom tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalil akal adanya Allah Subhanahu wa taala tersebut di surat Tur ya, ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah manusia diciptakan tanpa adanya pencipta ataukah manusia yang menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang benar nih? Kang Ratma, mana yang benar nih? Allah mengatakan, apakah manusia diciptakan tanpa adanya pencipta ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang benar? Iya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala bilang, apakah manusia itu diciptakan tanpa adanya pencipta atau manusia itu menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang benar, Kang Rama? Tunggu dulu. Mana yang benar, Kang Rama? Enggak ngerti pertanyaannya, ulangi lagi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu tercipta tanpa adanya pencipta ataukah manusia sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang benar? Enggak ada yang benar ya. Dua-duanya apa? Dua-duanya salah. Manusia tercipta dengan adanya pencipta. Nah, kata Jubair ibn Mut'im, sahabat Nabi SAW, awal ma waqaral imanu fi qalbi. Pertama kali iman masuk ke dalam hatiku ayat ini. Ya. Kada qalbi ayatir, hampir jantungku copot mendengar ayat ini. Ya. Tentunya enggak mungkin manusia tercipta kecuali dengan adanya pencipta. Nah, sedangkan ya sekarang menurut dalil. Tadi kan menurut naluri ya, bawaan kita. Kedua menurut akal. Yang ketiga menurut dalil. Menurut dalil maksudnya kitab-kitab samawiyah. Samawiyah, kitab-kitab langit. Dari dulu para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam menyebutkan berayat-ayat ya, di dalam kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berayat-ayat di dalam kitab-kitab tersebut tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalil secara indera. Dalil adanya Allah secara indera. Ya, secara indera. Nah, yaitu kita merasakan sendiri bagaimana kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan ya, kemudian kita saksikan, kita dengar
apa yang kita minta itu kepada Allah, Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Baik. Pernah Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang masuk di satu pintu masjid dan berkata, ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal. Kalau di sini seperti ini ya. Ya Rasulullah, harta sudah pada hancur. Maksudnya peternakan kita udah pada mati nih, ternak-ternak. Kemudian kebun-kebun udah pada kering. Ya, anak-anak udah pada kelaparan. Fad'ullah lana, tolong engkau berdoa untuk kami agar Allah turunkan hujan untuk kami. Jadi lama sekali nggak ada hujan. Ya, tolong engkau berdoa untuk kami. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghithna, aghithna. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan. Turunkan untuk kami hujan. Jadi istisqa itu terkadang nggak perlu di sholat. Di kapan aja waktu kita istisqa minta hujan. Ada yang kedua, kita istisqa di khutbah Jumat. Ada yang ketiga, disendirikan sholat istisqa dan khutbahnya, kemudian doa minta hujannya. Ya, jadi ada 3 cara istisqa dalam Islam. Kemudian pada saat itu yang asalnya langit cerah, muncul awan hitam dari balik Madinah, ya terlihat terlihat awan muncul seperti perisai seperti itu, kemudian berkumpul di atas kota Madinah dan berpencar mereka, kemudian menjadi qaza'ah. Menjadi qaza'ah. Apa itu qaza'ah? Qaza'ah itu awan-awan kecil. Rasulullah SAW melarang untuk cukur rambut qaza'. Ya, naha anil qaza'. Qaza' itu apa? Menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagian lain. Ya, misalnya seperti TNI ya, atau apa namanya, tentara kan. Mereka botak, licin, kemudian di sininya ada sedikit rambut. Ya, atau orang kalau dulu kita pernah lihat apa? Ada film Cina yang di sini botak setengah, di sini berambut. Ya. Kalau dulu juga musim waktu kecil, waktu SMP-an di sini habis semuanya, di sini berambut. Ya. Kemudian ada juga para rahib di sini dicukurnya, botaknya segini, di pinggirnya berambut, gitu ya. Nah, ini namanya qaza'. Apa itu qaza'? Menggundul, licin sebagian rambut dan membiarkan sebagian rambut seperti awan. Jadi ini ada rambut awan-awan kecil, itu namanya qaza'ah, ya. Nah, jadi asalnya awan hitam seperti tameng besar seperti itu, kemudian dia memecah jadi qaza'ah. Nah, langsung turun hujan. Ya. La nara syams sabtan. Kami tidak melihat matahari satu. Kalau kita kan bilangnya seminggu ya. Kalau Anas bin Malik bilangnya sesabtu. Kami tidak melihat matahari sesabtu. Sepekan lah. Nah, kemudian di Jumat berikutnya, walaupun hujan, berarti ada khutbah Jumat kan? Lebat juga tuh. Ya Rasulullah, sekarang udah hancur rumah-rumah, sepekan penuh hujan. Mereka nggak pakai semen kan? Ya pakai tanah liat, begitu aja bikin rumah. Hancur sekarang rumah ya Rasulullah. Jalan-jalan pun udah keroak-keroak ya Rasulullah. Tolong doakan agar Allah berhentikan hujan. Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma alal akab, wat tirab, wat tulul. Ya Allah, jadikanlah hujan ini ke sekeliling kami. Jangan menjadi bencana untuk kami. Ya Allah, jadikanlah air hujan tersebut terserap oleh akar-akar pohon ke tulul. Tulul itu kalau di pasir ya, kalau di bahasa Sundanya pasir. Apa tuh? Bukit kecil. Ya, bukit kecil. Baik. Jadikanlah air hujan tersebut di bukit-bukit kecil ya Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian berhenti pada saat itu, kami berjalan keluar masjid,
tersengat matahari. Berarti ini secara indrawi nih. Allah itu ada, Allah mendengar doa-doa kita, dan tidak ada faktor, enggak ada ketidaksengajaan, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Nah, ini semua menunjukkan Allah itu ada. Dan kemudian yang kedua ya adalah mukjizat-mukjizat para nabi sebagai bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Allah memberikan mukjizat yang itu menunjukkan Allah itu ada. Ya, mukjizat itu artinya apa? Arti lepasnya untuk melemahkan. Mukjizat, ajaza itu artinya lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi, dari ketidakberdayaan. Ya, nenek bahasa Arabnya apa? Ajuz. Mukjizat artinya untuk melemahkan. Dengan adanya mukjizat, orang akan mengakui ini bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi mukjizat sebagai tanda dalil adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembelaan kepada nabi dan rasulnya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tadi ada penjelasan bahwa setiap orang yang soal ini Murji'ah tadi kan? Iya. Murji'ah dan Jahmiyah tadi. Setiap orang yang meyakini bahwa secara iman saja bahwa iman itu hanya di hati saja gitu, tanpa mengamalkan, dan tapi itu dia tidak meyakini, jadi cuma mengatakan itu dalam artian secara lisan aja, dia tidak tahu Jahmiyah itu apa, dia tidak tahu Murji'ah itu apa. Apakah itu sudah dikategorikan Murji'ah atau cuma sekedar perkataan lepas aja gitu? Dia mengatakan iman itu dalam hati gitu. Iya, iman itu ya dalam hati aja. Kan kadang banyak orang-orang yang suka katakan itu dalam tongkrongan atau dalam hari besar. Ya, betul. Mungkin kita nggak diterap, maksudnya pemikiran dia itu sama dengan pemikiran Murji'ah, Jahmiyah kayak gitu. Pemikirannya sama. Nah, kalau dia hanya mengatakan iman itu cukup dalam hati aja, jilbabin hati aja, yang penting harus baik. Nah, itu mempunyai pemikiran Jahmiyah namanya. Jadi maksudnya kita harus tahu siapa sih sebenarnya kelompok yang mempunyai pemikiran seperti itu dan bagaimana cara membantahnya, itu maksudnya. Bagaimana cara membantahnya. Tadi Anda lupa lagi ya, bagaimana cara membantah Murji'ah Karramiyah, belum Anda sampaikan ya. Ya, cara membantah Murji'ah Karramiyah adalah orang-orang munafik yang di zaman Nabi SAW, mereka mengucapkan syahadat enggak? Mereka mengucapkan syahadat, bahkan mereka sholat, tapi ucapan syahadat dan sholat itu enggak ada masuk dalam hati mereka. Dan mereka dihukumi oleh Allah sebagai kafir dan fid-darkil asfali minan nar, mereka itu berada di kerak neraka. Allah. Jadi enggak mesti mereka ini cuma pemikiran mereka itu sama dengan pemikiran Murji'ah, Jahmiyah. Dan itu berbahaya. Bagaimana cara bantahnya? Kita bilang sama dia, kalau misalnya cukup iman itu dalam hati, gimana dengan iblis? Nah, kayak gitu. Nah, betul. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Barakallahu fiik. Saya terkait yang dari bagian Bismillah. Terkait yang pertama itu kan naluri ya, bahwa itu terkait dengan kita bahwa ada sesembahan yang harus sembah. Nah, apakah itu artinya bisa kita klasifikasikan juga bahwa orang-orang yang dia terlena dengan dunia dan akhirnya dia sangat mengejar dunia, entah itu pekerjaan, entah itu hobi yang sangat-sangat berlebihan sampai akhirnya tidak beribadah, meninggalkan agama dan segala macamnya. Maka bisa mungkin secara zahirnya dia mengatakan bahwa dia orang muslim atau agama yang lain, tapi tidak dia tunaikan, tidak dia bersolat, tapi dia sangat mengejar hobinya, sangat mengejar dunianya. Nah, apakah bisa kita katakan bahwa apa yang kamu suka sebenarnya ada, dan yang kamu suka adalah dunia kamu, hobi kamu.
Apakah itu boleh? Seperti itu. Oke. Kalau secara lepas dalam satu ayat ada seperti itu. Seperti ittakhadha ilahahu hawahu. Mereka menjadikan Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Ya, itu sebenarnya pun ayat lepas begitu saja. Ya, maksudnya tidak ada peribadatan. Ya, mereka yang mereka yang melampiaskan setiap hawa nafsunya, seakan-akan mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan mereka, seperti itu. Tapi wallahu a'lam, ya. Ya kalau untuk hanya ucapan lepas seperti itu dengan seperti ayat ini nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa menjadi ibadah kayak gitu. Ya, menjadi sebenarnya penganut agama rupiah, misalnya agama dolar, kan enggak. Tetapi bahkan jangankan dunia bekerja, bahkan sebagian untuk amal ibadah. Ibadah ini, dohirnya amal ibadah, amal soleh, tapi untuk dunia ada. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'isa abdu dinar, binasalah hamba dinar. Dia beribadah, tapi tujuannya untuk dinar. Ya, dia seperti jadi imam sholat, dia muadzin atau dia taklim, tujuannya untuk dunia tuh. Nah, yang seperti ini dia hamba dunia, sekalipun dohirnya adalah amal ibadah. Nauzubillah. Oke, cukup ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.